Selamat malam Pak Widya, ini kita anggap aja waktu yang sesungguhnya. Baik, oke. Selamat malam Pak Nur. Baik, bagaimana kabar Pak Widya hari ini dengan kesibukan hari ini? Alhamdulillah eh, masih diberi kesehatan. Bagaimana Tetap dengan semangat ya kabar Pak? Pak Nur? Ya, Alhamdulillah masih semangat, masih sehat, kita Siap, harapkan. ya tetap Baik, semangat Pak. langsung saja. Baik Pak Widya, langsung saja ya. Kita lanjutkan Siap. untuk sesi coaching kita pada malam hari ini. Baik, untuk Pak Widya, apa yang Pak Widya inginkan atau Pak Widya tujuan apa yang Pak Widya inginkan setelah terjadinya coaching ini selesai. Baik, tujuan saya yang pertama agar saya bisa menjadi guru yang lebih disiplin Pak. Kemudian yang kedua mungkin saya agar saya itu bisa menjadi guru yang handal terutama dalam memimpin proses pembelajaran di kelas Pak Nur. Baik, baik Pak Widya. Nah, itu tadi tujuan yang ingin Pak Widya capai setelah coaching ini ya. Untuk selanjutnya adalah pertanyaannya, apa indikator keberhasilan dari tujuan dia itu bisa dikatakan berhasil, Pak? Baik, indikatornya mungkin saya bisa merasa lega, merasa lebih semangat karena mungkin eh, ada saran-saran atau ada solusi dari coaching hari ini agar saya bisa lebih disiplin dan tentunya bisa menjadi guru yang handal agar saya bisa lebih percaya diri Kak, dalam memimpin proses pembelajaran, Pak. Baik ya Pak ya. Itu indikator yang dari tujuan yang Pak Widya ingin capai. Untuk selanjutnya, pada saat ini menurut Pak Widya dari skala 1 sampai 10, pada saat ini Pak Widya dalam posisi di angka berapa menurut penilaian Pak Widya? Baik, mungkin kalau dari segi kedisiplinan mungkin saya skala 5 ya Pak ya, menurut saya. Kalau dari segi dalam memimpin proses pembelajaran mungkin saya di skala 7 Pak. Baik, untuk skala kalau sampai 10 tentu saja ini masih perlu untuk ditingkatkan Pak Widya. Gimana Nur? Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Eh, Selanjutnya adalah apa yang menurut Pak Widya miliki atau kekuatan apa yang Pak Widya miliki baik dari sisi diri sendiri maupun dari luar sisi dari luar diri atau dari lingkungan. Kekuatan apa yang Pak Widya temukan dari diri sendiri maupun dari lingkungan. Baik, eh, kekuatan yang ada dalam diri saya mungkin yang pertama saya itu sangat menyukai pekerjaan yang saya geluti ini yaitu sebagai guru. Saya sangat mencintai profesi ini. Kedua, saya mungkin ya cakap dalam IT. Kemudian walaupun juga masih belajar ya. Kemudian yang Baik, ketiga saya itu mudah berkolaborasi. Kemudian apabila dari luar mungkin dari segi keluarga itu mendukung sekali karena keluarga saya itu dari ada yang guru, jadi sangat memahami. Kemudian dari sekolah, rekan sewa juga sangat mendukung. Salah satunya
pengembangan diri saya dalam mengikuti CGP ini salah satunya. Kepala sekolah saya juga mendukung, iklim kerja di sekolah saya juga sangat bagus. Itu Pak. Baik Pak Widya. Eh, Kekuatan dari diri maupun dari luar Pak Widya sungguh komplit komprehensif. Baik, untuk lanjutkan, untuk berikutnya adalah tantangan pun hambatan. Nah, ada dua, yaitu tantangan dan hambatan. Menurut Pak Widya, apakah yang menjadi tantangan dan juga menjadi hambatan dari apa yang ingin dicapai oleh Pak Widya, atau apa yang menjadi tujuan Pak Widya? Oke, baik. Kalau dari hambatan, ya, kalau dari hambatan mungkin banyaknya tugas yang dibebankan oleh saya. Eh, Kebetulan saya itu diberi tugas tambahan sebagai bendahara bus, sekaligus juga operator bus, simbaper, kemudian guru kelas 5 yang ada tugas tambahan menyiapkan AMBK seperti kemarin, ya, akhir Oktober kemarin. Kemudian pembina pramuka di gugus depan, kemudian juga ketua KKG. Jadi kadang itu untuk mengajar secara optimal itu kadang itu di waktu-waktu tertentu, apalagi di akhir tahun seperti ini tuh kadang itu sulit begitu. Itu kalau tantangan itu di sekolah saya itu kan ada sarana prasarana seperti lab komputer. Nah itu saya tertantang untuk menggunakan itu dalam inovasi pembelajaran Pak, agar saya bisa menjadi guru yang lebih handal lah, dan bisa menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi siswa-siswa saya, Pak. Itu, Pak. Baik, oke, saya Pak Widya. Itu banyak yang harus dikerjakan, banyak posisi yang Pak Widya laksanakan juga di tempat ini, sehingga ya, itu menjadi hambatan juga karena terlalu banyak tugas, Pak. Untuk selanjutnya, Iya, Pak. menurut Pak Widya, Iya, Pak. dari tantangan maupun hambatan itu, Pak Widya membuat solusi seperti apa, Pak Widya? Oke, Ya, baik. solusi dari tantangan tersebut, atau paling tidak meminimalisir dari Pak Widya. Ini suaranya Pak Nur, mohon maaf, terputus-putus gitu, Pak. Baik, bagaimana Pak Widya untuk suara saya? Apakah Ya, lumayan, masih Pak. Udah lumayan terdengar lagi. Iya. baik? Tadi pertanyaan terakhir, Apakah solusi ya, Pak ya? baik solusi Pak Widya? Baik. Untuk solusi, ya, untuk tujuan pertama saya tadi, untuk kedisiplinan, ya. Mungkin saya harus eh, membuat apa ya, lebih 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 memanajemen waktu agar tugas yang banyak itu agar tidak saling menghambat satu sama lain. Kemudian juga saya juga harus memupuk rasa rasa semangat tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas itu tepat waktu begitu Pak. Kemudian untuk yang kedua tentang agar saya menjadi guru yang handal, solusinya juga saya harus mau untuk terus belajar, tidak mungkin tidak malu untuk bertanya, mengikuti apa ya, mengikuti pengembangan diri seperti diklat, BIMTEK ataupun eh, kemajuan informasi lewat media sosial baik itu YouTube atau dan yang lain sebagainya, agar sarana prasarana di sekolah saya itu bisa saya gunakan dengan optimal untuk murid-murid saya. Itu Pak. Baik, Pak Widya ini menggunakan sarana
yang ada di sekolah secara optimal untuk membuat murid nyaman dan senang belajar nih Pak. Ya, misalnya di laboratorium komputer tadi, Pak. Pemaksimalan alat tersebut untuk saya lanjutkan untuk bagaimana untuk rencana tindak lanjut maupun strategi untuk mencapai tujuan tersebut, Bapak Widya. Baik, mungkin untuk yang tujuan pertama saya harus mulai merutinkan untuk membuat agenda harian begitu ya, atau eh, list tentang kegiatan selama beberapa hari, khususnya yang ada deadline-nya begitu, agar tampak jelas dan tahulah mana yang harus saya kerjakan lebih dulu atau saya dahulukan, kemudian bisa saya tempatkan di list selanjutnya begitu, agar semua pekerjaan bisa selesai pada waktunya. Untuk tujuan saya yang kedua, strategi saya mungkin ya, mulai dari sekarang saya harus banyak-banyak menggali informasi, mengeksplor diri, terutama di media pembelajaran berbasis digital lah Pak. Seperti mungkin eh, augmented reality atau virtual reality atau mungkin artificial intelligence dan yang lain sebagainya yang bisa dijadikan media pembelajaran untuk siswa-siswi saya. Mungkin saya harus upgrade lah, mengupgrade ilmu pengetahuan saya. Itu Pak. Baik, luar biasa Pak. Itu semoga kan tujuan yang mulia ya, terus dan sesuai dengan basis kita IT dan artificial intelligence tadi ya. Baik, Iya Pak. untuk komitmen Bapak, untuk komitmen Bapak terhadap tujuan tadi dan siapa saja orang terdekat yang mungkin bisa memberi semangat atau mengingatkan komitmen yang Bapak telah jadikan tujuan tadi. Baik, untuk komitmen saya nih, komitmen saya akan berusaha sekuat tenaga ya untuk me- ya, mengingat mengingat rencana atau strategi yang sudah saya utarakan tadi, eh, karena komitmen saya sangat besar dalam eh, merubah diri saya ya agar bisa lebih baik ke depannya, khususnya untuk diri saya pribadi. Umumnya nanti juga akan berdampak pada murid-murid saya dengan rekan sejawat mungkin di lingkungan sekolah saya gitu. Kemudian siapa saja yang membantu menjaga komitmen saya, tentunya dari yang paling dekat, itu mungkin keluarga, dari keluarga, kemudian dari rekan sejawat, kemudian setelah itu juga dari kepala sekolah. Dan alhamdulillah, eh, yang saya rasakan dukungan dari mereka semua itu sangat-sangat saya rasakan Pak. Sangat tinggi lah gitu. Itu Pak. Baik Pak Widya, kali ini sesi coaching kita telah selesai. Terima kasih atas kebersamaan kita malam ini. Siap, sama-sama Pak Nur. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan ini adalah yang sudah berjalan baik adalah yang menurut saya satu, kita saling menghormati, satu. Yang kedua adalah berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach dan berbicara secara bergantian. Oke, itu yang sudah baik dan melaksanakan coaching ini kalau bisa tepat waktu.
Untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Tidak jauh berbeda menurut saya. Memang dari segi tata bahasa itu memang saya rasa pertanyaan-pertanyaan dari saya itu mungkin kurang nyaman atau kurang tertata dengan rapi, sehingga untuk makna dari pertanyaan itu mungkin kurang tertangkap dengan maksimal. Itu menurut saya, karena juga di situ ada mungkin pertanyaan yang berbobot kalau saya baca. Nah, ini memang Ya, pertanyaan yang berbobot itu menurut saya mungkin masih perlu ditingkatkan dari saya sendiri. Untuk yang kita lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, yang pertama tentu saja kita konsentrasi pada kegiatan malam hari ini, tidak melakukan kegiatan lain, sehingga kita konsentrasi pada satu tugas atau satu pekerjaan, dan juga dibantu dengan mendengarkan dan gantian berbicara. Ini juga bisa menjadi suatu cara untuk kita agar kita hadir secara penuh pada saat melakukan coaching ini. Untuk yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Tentu saja menurut saya tidak jauh beda. Memang satu, kita harus berlatih melatih keruntutan tata bahasa kita. Jadi berlatih secara runtut, pertanyaan-pertanyaan itu kita buat secara nyaman, secara runtut, sehingga koci dapat menjawab dan menerima makna dari pertanyaan itu dengan jelas dan runtut, sehingga pada saat akhir, dari awal sampai akhir, itu koci dapat merasa nyaman, merasa mendapat nilai-nilai positif dari pembicaraan yang sudah dilaksanakan. apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Silakan, Pak. Baik, perasaan saya tentu saja merasa dihargai, ya, karena coaching itu kalau menurut yang saya tahu termasuk juga di dalamnya ada supervisi. Ternyata kalau supervisi itu terkesan mencari kekurangan kita, nilai kita yang masih kurang apa dan sebagainya. Ternyata kalau kita melaksanakan supervisi menggunakan sistem coaching ini, itu akan lebih nyaman dari orang yang menyampaikan maupun orang yang disupervisi. Jadi perasaan saya adalah perasaan nyaman dan juga perasaan yang dihargai karena kita saling terbuka dan saling mendengarkan. Begitu singkat saja Pak Widya. Siap. Terima kasih, Pak.